Bagaimana menurut Islam konsep keilahian Nabi Isa berkembang dalam sejarah? Konten ini disusun khusus untuk umat Islam dan disampaikan dari sudut pandang ajaran Islam, tanpa bermaksud menyinggung keyakinan atau agama tertentu. Sumber-sumber referensi video ini dapat dilihat di deskripsi video. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa adalah salah satu nabi yang mulia dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Al-Quran menggambarkan beliau sebagai hamba dan utusan Allah yang diberi mukjizat luar biasa, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Namun Islam dengan tegas meyakini bahwa Nabi Isa bukanlah Tuhan, melainkan manusia pilihan yang diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid. Pada masa hidupnya, Nabi Isa memiliki para pengikut yang setia dan hidup di tengah masyarakat yang memegang kitab-kitab suci sebelumnya. Para pengikut awal ini memandang beliau sebagai guru dan pembawa pesan dari Tuhan, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Ajaran-ajaran yang beliau sampaikan menekankan penyembahan hanya kepada Allah, mengajak kepada kehidupan yang lurus dan berpegang teguh pada nilai-nilai ketauhidan. Setelah ajarannya menyebar ke wilayah yang lebih luas, termasuk ke daerah-daerah yang memiliki budaya dan filsafat yang berbeda, pada masa itu berkembang konsep-konsep filosofis dan tradisi masyarakat yang cenderung memberikan status keilahian kepada tokoh besar. Dalam lingkungan ini, sebagian masyarakat mulai memandang Nabi Isa lebih dari sekedar nabi, melainkan sebagai sosok yang memiliki unsur ketuhanan. Pada abad-abad awal, muncul berbagai pandangan mengenai status Nabi Isa. Ada kelompok yang tetap berpegang pada ajaran asli bahwa beliau adalah utusan Tuhan, tetapi sebagian lainnya mulai menyematkan sifat-sifat ilahi kepadanya. Perdebatan ini mencapai puncaknya dalam berbagai pertemuan teologis, termasuk sebuah konsili besar pada tahun 325 Masehi. Dalam konsili tersebut, para pemimpin berkumpul untuk mendiskusikan berbagai ajaran, termasuk tentang status Nabi Isa. Hasil dari konsili ini memberikan pengaruh besar dalam membentuk keyakinan mayoritas mengenai konsep keilahian beliau. Sementara mereka yang tetap mempertahankan ajaran awal perlahan tersingkir. Keputusan-keputusan teologis yang diambil dalam konsili-konsili tersebut memberikan dampak signifikan dalam perkembangan sejarah keyakinan mengenai Nabi Isa. Seiring berjalannya waktu, konsep tentang keilahian beliau semakin mengakar. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada keyakinan teologis, tetapi juga pada praktik-praktik keagamaan di berbagai wilayah. Pandangan Islam mengenai konsep keilahian Nabi Isa. Dalam perspektif Islam, Nabi Isa tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan dan selalu mengajarkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Konsep tauhid dalam Islam menolak adanya sekutu bagi Allah dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk manusia. Islam memandang bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul yang menyeru kepada penyembahan kepada Allah, sama seperti nabi-nabi sebelumnya. Prinsip ini menjaga kemurnian tauhid sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, memahami sejarah ini penting untuk memperkuat keyakinan kepada ajaran tauhid dan mengikuti jejak para nabi yang semuanya menyeru kepada penyembahan hanya kepada Allah.